Laga dramatis City versus Arsenal. Barca gaspol lagi, kedinginan di pucuk. AC Milan menangi derby della Madonnina. Dortmund kena bantai. Yuk langsung saja kita simak berita terupdate Spasi Football News edisi hari ini, gengs. Check it out. Manchester City versus Arsenal berakhir imbang 2-2. Manchester City versus Arsenal berlangsung di Etihad Stadium. Tuan rumah mampu unggul cepat lewat Erling Haaland di menit ke-9. Arsenal bisa menyetarakan angka dari gol Riccardo Calafiori di menit ke-25. Gabriel bawa The Gunners balik memimpin di menit ke-45 plus 6. Tim tamu harus bermain dengan 10 pemain sejak akhir babak pertama. Hal ini terjadi usai Leandro Trossard mendapatkan kartu kuning kedua. Manchester City yang unggul jumlah pemain terus menggempur lini belakang Meriam London. Hasilnya, John Stones menyamakan kedudukan di menit ke-90 plus 7. Laga berakhir imbang 2-2. Hasil imbang ini bikin Manchester City masih di puncak dengan 13 poin, sementara Arsenal di posisi keempat dengan 11 poin. Brighton versus Nottingham harus puas berbagi angka. Berlangsung di Fulmer Stadion, tim tamu unggul lebih dulu di menit ke-13 lewat aksi Chris Wood. Tuan rumah mampu berbalik unggul lewat gol yang dicetak oleh Jack Hinshelwood di menit ke-42 dan Danny Welbeck di menit ke-45. Memasuki menit ke-70, Ramon Sosa kembali menyeimbangkan skor. Laga pun berakhir imbang 2-2. Dengan hasil ini, Brighton dan Nottingham masih berada di posisi ke-7 dan 8 dengan raihan sama yakni 9 poin. Villarreal versus Barcelona, Blaugrana menang 5-1. Villarreal versus Barcelona berlangsung di Estadio de la Cerámica. Lewandowski mencetak brace di menit ke-20 dan di menit ke-35. Tuan rumah menipiskan skor di menit ke-38 lewat aksi Ayoze Perez. Barcelona menggila di babak kedua. Pasukan Hansi Flick memborong 3 gol lewat aksi Pablo Torre di menit ke-58 dan brace Rafinha di menit ke-74 dan di menit ke-83. Hasil ini membuat Barcelona makin mantap di puncak klasemen dengan 18 poin, sementara Villarreal ada di urutan kelima dengan 11 poin. Rayo Vallecano versus Atletico berakhir sama kuat. Berlangsung di Estadio de la Vallejas, tuan rumah mampu unggul di menit ke-35 lewat aksi Isi Palazón. Conor Gallagher berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-49. Gak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Rayo Vallecano masih tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 8 poin, sementara Atletico berada di peringkat keempat dengan raihan 12 poin. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-6 hari ini. Getafe bermain imbang 1-1 dengan Leganes. Athletic Bilbao menang 3-1 atas Celta Vigo. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 6 gol. Roma versus Udinese, Giallorossi menang telak 3-0. Bermain di Olimpico, Roma membuka keunggulan lewat tembakan Artem Dovbyk di menit ke-19.
2 gol lainnya dicetak pada babak kedua melalui penalti Paulo Dybala di menit ke-49 dan tembakan Tommaso Baldanzi di menit ke-70. Tambahan 3 poin membuat Roma naik ke urutan ke-10 klasemen sementara dengan 6 poin. Sementara Udinese yang menelan kekalahan pertama di Liga musim ini turun ke posisi ketiga dengan 10 poin. Inter versus Milan, Rossoneri menang 2-1. Inter versus Milan berlangsung di Giuseppe Meazza. Rossoneri memimpin lebih dulu lewat Christian Pulisic. Nerazzurri membalasnya lewat Federico Di Marco. Milan berhasil menang 2-1. Gol penentu dari Matteo Gabbia dicetak jelang akhir pertandingan. Hasil ini membuat Milan naik ke urutan ke-7 dengan 8 poin. Pasukan Paulo Fonseca cuma kalah selisih gol dari Inter yang ada di posisi ke-6. Hasil lengkap Serie A pekan kelima hari ini. Fiorentina menang 2-1 atas Lazio, Monza kalah 1-2 dari Bologna. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Marcus Thuram dan Matteo Retegui dengan torehan 4 gol. Stuttgart versus Dortmund di Borussen digelar 1-5. Bermain di MHP Arena, tuan rumah melumat Dortmund 5-1 lewat gol yang dicetak oleh Deniz Undav di menit keempat. Ermedin Demirovic di menit ke-21. Enzo Milot di menit ke-62. El Bilal Toure di menit ke-80. Dan gol kedua Undav di menit ke-90. Satu-satunya gol Dortmund dicetak oleh Serhou Guirassy di menit ke-75. Dengan hasil ini, Stuttgart naik ke urutan ke-6 klasemen sementara dengan 7 poin. Sementara Dortmund turun ke posisi 8 dengan nilai yang sama, namun kalah selisih gol. Leverkusen versus Wolfsburg, Florian Wirtz dan kawan-kawan menang dramatis 4-3. Bermain di Bay Arena, tim tamu unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Nordi Mukiele. Tuan rumah berbalik unggul lewat gol Florian Wirtz di menit ke-14 dan Jonathan Tah di menit ke-32. Wolfsburg mampu membalikan keadaan lewat gol Sebastian Bernau di menit ke-37 dan Matthias Van Berg di menit ke-45 plus 1. Leverkusen mampu membalikan keadaan lagi lewat gol Piero Hincapié di menit ke-48 dan Victor Boniface di menit ke-90 plus 3. Skor 4-3 untuk kemenangan Leverkusen menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat tim asuhan Xabi Alonso menempati peringkat 2 dengan 9 poin, sedangkan Wolfsburg ada di urutan ke-13 dengan 3 poin karena baru meraih 1 kemenangan. Di laga lainnya, St. Pauli bermain imbang 0-0 dengan RB Leipzig. Daftar top skor sementara Bundesliga masih dipimpin oleh Harry Kane dengan torehan 5 gol. PSG butuh predator baru, Luis Enrique tak mau bebankan Ousmane Dembélé. Gol Ousmane Dembélé di babak kedua dalam hasil imbang 1-1 di kandang Reims membantu PSG mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Ligue 1. Dembélé telah mencetak 4 gol dan 2 assist musim ini. Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique bersikap hati-hati dalam menjagokan Ousmane Dembélé sebagai pencetak gol terbanyak berikutnya bagi timnya. Dengan mengatakan hal itu dapat merugikan timnya, sang pelatih mendesak tim secara keseluruhan untuk meningkatkan performa agar tidak terlalu memberi tekanan pada satu pemain saja.
Nicolas Jackson moncer, Chelsea tak perlu datangkan striker baru. Mantan kapten Chelsea, Gary Cahill, memberikan pujian khusus kepada Nicolas Jackson setelah kemenangan 3-0 The Blues atas West Ham United. Cahill juga menyarankan bahwa klub mungkin tidak perlu lagi mencari penyerang tengah baru di bursa transfer mengingat performa impresif Jackson. Musim lalu Jackson dinilai kurang konsisten, namun Gary Cahill melihat tanda-tanda bahwa Jackson mulai membuktikan dirinya dan memuji pemain muda tersebut karena mampu membungkam kritik. Jarrod Bowen mengaku mulai bosan dengan kekalahan. West Ham United terus mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan di Premier League musim ini. Kapten West Ham United, Jarrod Bowen, mengakui bahwa ia mulai bosan karena timnya sudah menelan beberapa kali kekalahan di awal musim ini. Meski demikian, Bowen berharap timnya tidak terpuruk dan mencoba untuk bangkit agar bisa masuk ke dalam jalur kemenangan. Saya benci kalah dalam pertandingan dan saya benci kalah dalam pertandingan dengan cara seperti yang kami lakukan hari ini, ujar Bowen. Dapat ancaman pembunuhan, Lina Saulokou dapat kawalan polisi. CEO AS Roma, Lina Saulokou, ditempatkan di bawah perlindungan polisi setelah kemarahan dari para penggemar atas pemecatan Daniele De Rossi. Beberapa ultras Roma terlalu jauh dalam menunjukkan protes dengan melontarkan ancaman pembunuhan. Menurut La Repubblica, kondisi ini membuat Saulokou dan anak-anaknya ditempatkan di bawah perlindungan polisi. Sifat dari perlindungan ini hanya sebatas pengawalan polisi secara terbatas sebagai upaya untuk peningkatan kenyamanan. Dusan Vlahovic sudah 1 bulan puasa gol. Dusan Vlahovic cuma bermain selama 45 menit dalam laga Juventus versus Napoli. Striker Juventus asal Serbia tersebut kembali mandul, dengan demikian berarti dia sudah 1 bulan berpuasa gol. Musim ini Vlahovic baru mencetak gol di 1 pertandingan. Dia mencetak 2 gol ketika Juventus menang 3-0 atas tuan rumah Hellas Verona di pekan kedua. Dalam laga melawan Napolinya Antonio Conte, Vlahovic memang cuma mencatatkan 6 sentuhan, namun pergantiannya terbilang cukup mengejutkan. Vinicius Junior hancurkan Espanyol hanya dalam waktu 30 menit. Real Madrid menang 4-1 saat ditantang Espanyol di Santiago Bernabeu. Vinicius Junior berkontribusi sangat besar meski turun dari bangku cadangan. Vinicius patut diacungi jempol. Masuk menggantikan Arda Güler setelah Madrid kebobolan, dia tampil menjadi pembeda. Selain mencetak 1 gol, dia juga merancang 1 assist. Jurnalis Spanyol Thomas Roncero menyoroti peran sangat penting Vinicius di balik kemenangan Madrid ini. Menurutnya, pemain Brazil itu menghancurkan Espanyol hanya dalam waktu 30 menit. Real Madrid pecahkan rekor yang bertahan 43 tahun. Kemenangan 4-1 Real Madrid atas Espanyol tadi malam menandai tonggak penting karena mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di La Liga menjadi 38 pertandingan yang mengesankan. Rekor luar biasa ini menyamai rekor sebelumnya yaitu 38 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan yang dibuat pada musim 1979-1980. Pencapaian ini menyoroti dominasi tim di Liga Papan Atas Spanyol, kekalahan melawan Atletico Madrid hampir setahun yang lalu di Stadion Metropolitano tampaknya telah memicu sesuatu dalam diri Madrid. Robert Lewandowski bersaing dengan Mbappe di LPCC. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski mengawali musim ini dengan baik, memimpin daftar pencetak gol sementara musim ini. Penyerang Polandia ini terus menunjukkan mengapa dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam permainan ini
karena penampilannya sangat penting bagi Barcelona. Meskipun Mbappe tidak diragukan lagi merupakan ancaman di lapangan, para penggemar Barcelona akan bangga mengetahui bahwa pemain andalan mereka lebih produktif dalam permainan terbuka daripada rekannya dari Real Madrid. Frenkie de Jong akan kembali beraksi pekan depan. Sudah hampir 5 bulan sejak Frenkie de Jong terakhir kali bermain untuk FC Barcelona. Kapten ketiga berusia 27 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki saat El Clasico pada bulan April dan sejak itu absen dari lapangan. Dan setelah penantian yang lama, dia akhirnya kembali berlatih bersama awal minggu ini, memberikan Barca dorongan yang sangat dibutuhkan. Berdasarkan hal itu, Sport kini melaporkan bahwa Frenkie de Jong bisa kembali beraksi di lapangan untuk Barcelona paling cepat minggu depan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!